Shalom saudara-saudara, salam jumpa dan salam sejahtera. Bagaimana persiapan dan perasaan saudara-saudara menyambut Hari Raya Natal? Apa saja kado-kado yang sudah diterima oleh saudara-saudari? Tentu kita memiliki banyak kado yang kita terima dari anggota keluarga, dari sahabat kenalan. Saya baru saja mendapat sebuah kado berupa buku dengan judul Benih Sesawi Menjadi Pohon. Tema-tema pilihan sejarah gereja dari Jemaat Perdana sampai Konsili Vatikan Pertama. Buku ini ditulis oleh Pater Antonio Kamnahas, SVD, dan beliau sendiri yang memberikan kado ini atau buku ini kepada saya. Buku ini berisikan tentang sejarah gereja Katolik dari Jemaat Perdana sampai Konsili Vatikan Pertama. Dan pada kesempatan ini saya ingin membacakan 3 paragraf dari pengantar buku ini. Gereja adalah tubuh mistik Kristus yang dipanggil untuk meneruskan karya penyelamatan Kristus di dunia ini sampai akhir zaman. Sebagai satu tubuh mistik Kristus, kodrat gereja adalah kudus dan kekudusannya melampaui pemahaman akal budi manusia. Kendati pun demikian, dengan bantuan akal budi yang tercerahkan oleh iman, orang dapat memahami kodrat gereja secara tepat dan mengerti aktivitas-aktivitasnya di dunia ini. Dengan kata lain, budi yang demikian dapat menghadirkan satu gambaran tentang gereja, menentukan batas-batas klaim dan posisinya di tengah percaturan dunia ini dari sudut pandang ilmiah. Gereja dibentuk oleh 2 dimensi berbeda yang saling melengkapi, yaitu dimensi ilahi dan dimensi kodrati. Meskipun gereja itu kudus, ia bukan satu entitas yang diturunkan langsung dari langit. Ia ada di dalam dunia dan menghayati kekudusannya di dalam dunia. Anggota gereja sendiri adalah manusia-manusia biasa yang hidup di tengah dunia dan dipengaruhi oleh berbagai perubahan dan perkembangan di dalamnya. Unsur duniawi gereja menjadikannya sebagai satu institusi ilahi yang menyejarah. Ibarat hidup seorang anak manusia, gereja juga memiliki satu titik awal hidup, perkembangan, dan liku-liku perjuangannya dalam mempertahankan hidupnya di dunia ini. Namun, sejarah dari gereja tidak bisa disamakan begitu saja dengan sejarah-sejarah lain. Ia memiliki alurnya sendiri yang dibingkai oleh satu revelasi. Perkembangan gereja dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Karena itu sejarah gereja hanya bisa dipahami secara benar dalam bingkai teologi. Teologi sendiri hanya bisa dipahami kalau orang memiliki pengetahuan sejarah yang memadai. Saudara-saudara, begitulah kalau kita mau memahami teologi gereja secara benar, memahami gereja, perkembangan gereja secara benar, maka kita perlu mengetahui sejarah gereja. Dan kalau Bapak Ibu saudara-saudara ingin mengetahui perkembangan gereja, juga mengetahui lika-liku gereja dan sebagainya, milikilah buku ini. Benih Sesawi Menjadi Pohon. Selamat mempersiapkan diri menyambut Natal tahun 2021. Salam sukacita, salam shalom, dan salam sejahtera. Shalom saudara-saudara, salam jumpa dan salam sejahtera. Bagaimana persiapan dan perasaan saudara-saudara menyambut Hari Raya Natal?
apa saja kado-kado yang sudah diterima oleh saudara-saudari. Tentu kita memiliki banyak kado yang kita terima dari anggota keluarga, dari sahabat kenalan. Saya baru saja mendapat sebuah kado berupa buku dengan judul Benih Sesawi Menjadi Pohon. Tema-tema pilihan sejarah gereja dari Jemaat Perdana sampai Konsili Vatikan Pertama. Buku ini ditulis oleh Pater Antonio Kamnahas, SVD, dan beliau sendiri yang memberikan kado ini atau buku ini kepada saya. Buku ini berisikan tentang sejarah gereja Katolik dari Jemaat Perdana sampai Konsili Vatikan Pertama. Dan pada kesempatan ini saya ingin membacakan 3 paragraf dari pengantar buku ini. Gereja adalah tubuh mistik Kristus yang dipanggil untuk meneruskan karya penyelamatan Kristus di dunia ini sampai akhir zaman. Sebagai satu tubuh mistik Kristus, kodrat gereja adalah kudus dan kekudusannya melampaui pemahaman akal budi manusia. Kendati pun demikian, dengan bantuan akal budi yang tercerahkan oleh iman, orang dapat memahami kodrat gereja secara tepat dan mengerti aktivitas-aktivitasnya di dunia ini. Dengan kata lain, budi yang demikian dapat menghadirkan satu gambaran tentang gereja, menentukan batas-batas klaim dan posisinya di tengah percaturan dunia ini dari sudut pandang ilmiah. Gereja dibentuk oleh 2 dimensi berbeda yang saling melengkapi, yaitu dimensi ilahi dan dimensi kodrati. Meskipun gereja itu kudus, ia bukan satu entitas yang diturunkan langsung dari langit. Ia ada di dalam dunia dan menghayati kekudusannya di dalam dunia. Anggota gereja sendiri adalah manusia-manusia biasa yang hidup di tengah dunia dan dipengaruhi oleh berbagai perubahan dan perkembangan di dalamnya. Unsur duniawi gereja menjadikannya sebagai satu institusi ilahi yang menyejarah. Ibarat hidup seorang anak manusia, gereja juga memiliki satu titik awal hidup, perkembangan, dan liku-liku perjuangannya dalam mempertahankan hidupnya di dunia ini. Namun, sejarah dari gereja tidak bisa disamakan begitu saja dengan sejarah-sejarah lain. Ia memiliki alurnya sendiri yang dibingkai oleh satu revelasi. Perkembangan gereja dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Karena itu sejarah gereja hanya bisa dipahami secara benar dalam bingkai teologi. Teologi sendiri hanya bisa dipahami kalau orang memiliki pengetahuan sejarah yang memadai. Saudara-saudara, begitulah kalau kita mau memahami teologi gereja secara benar, memahami gereja, perkembangan gereja secara benar, maka kita perlu mengetahui sejarah gereja. Dan kalau Bapak Ibu saudara-saudara ingin mengetahui perkembangan gereja, juga mengetahui lika-liku gereja dan sebagainya, milikilah buku ini. Benih Sesawi Menjadi Pohon.